suaranya masih belum terdengar, masih lemes semuanya. Shalom, selamat pagi. Hari baru, hari pemberian Tuhan, kita siap untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan mata Tuhan melihat. Kita akan pujikan Bapa datang padamu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kau
memberkati setiap kami, sehingga kami dapat menerima, terlebih dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yuk sama-sama disiapkan Alkitabnya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yunus pasal yang ketiga ayat 7 sampai 9. Yunus pasal yang ketiga ayat 7 sampai 9. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Tema kita pada pagi hari ini, orang-orang Niniwe bertobat. Ya, selama beberapa hari, mungkin minggu yang lalu kita juga belajar tentang kisahnya Yunus. Hari ini kita belajar bahwa orang-orang Niniwe itu akhirnya bertobat. Kalau kemarin ketika Pak Alvin menyampaikan firman Tuhan, orang-orang Niniwe diberi kesempatan selama 40 hari, ya, supaya mereka mau bertobat. Kira-kira apa sih bertobat itu? Ya, bertobat itu berarti adalah kita meninggalkan kebiasaan, meninggalkan tingkah laku kita yang buruk, yang sudah berdosa, yang jahat, dan kita hidup baru. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, meninggalkan semua yang jahat. Itu namanya bertobat. Tapi bertobat di sini itu bukan bertobat yang asal-asalan. Hari ini ingin bertobat dengan semua kesalahan-kesalahanku, tapi besoknya diulangi lagi. Ya, ini tidak berlaku untuk orang-orang Niniwe. Ya, orang-orang di Niniwe bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Takut dihancurkan oleh Tuhan. Ya, karena tingkah lakunya, karena segala kejahatan yang ada di Niniwe, maka orang-orang Niniwe ini takut. Di ayat yang ke-8 dan ke-9, saking takutnya, ya, mereka itu menyuruh semua ternak, semua manusia itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus memakai kain berkabung dan meminta maaf kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami ingin bertobat. Tapi Tuhan tidak mau hanya sebuah perkataan saja, tapi harus dengan tingkah laku yang nyata. Ya, siapa tahu nanti kalau kita bertobat, Tuhan tidak akan menghancurkan kita. Nah, kalau hanya disampaikan saja, lalu diulangi lagi, mungkin Tuhan akan marah. Tetapi orang-orang Niniwe ini tidak. Dia melakukannya dengan tingkah laku mereka yang berbalik menjadi orang-orang yang seturut dengan perintah Tuhan.
Jadi akhirnya Tuhan tidak memberikan malapetaka kepada orang-orang di Niniwe. Tuhan mengampuni orang-orang di Niniwe karena mereka patuh terhadap perintah Yunus yang mendapatkan mandat dari Tuhan. Sama seperti kehidupan kita. Aku sudah melakukan kejahatan, aku sudah berdosa, aku mau bertobat, aku sungguh-sungguh Tuhan, ampuni aku. Tapi besoknya ketika ada temannya yang melakukan kesalahan yang sama seperti yang sudah kamu lakukan, ikut dan aku bisa bertobat lagi, aku bisa minta maaf sama Tuhan. Tuhan itu kan baik sama aku. Nah, bukan seperti itu ya. Bertobat itu harus bersungguh-sungguh dari hati kita. Tidak hanya dikatakan, tetapi harus dilakukan. Kira-kira bisa atau tidak ya? Bisa, Bu Irma, bisa. Nah, bukan itu, tapi ayo kita lakukan. Cerminkan tingkah laku kita seturut dan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sedikit dari firman-Mu. Engkau sudah mengingatkan kepada kami bahwa setiap perbuatan, setiap apa yang kami lakukan, jikalau mendatangkan dosa, maka kami harus bertobat dan meminta ampun kepada-Mu. Ajari kami untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar kami juga akan memulai kegiatan pembelajaran. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap materi yang akan diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kami serahkan seutuhnya hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.